Kekerasan terhadap anak sepertinya tak kunjung usai. Bahkan, tak sedikit berakhir dengan pembunuhan secara sadis. Seperti kasus pembunuhan anak dengan cara mutilasi yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Nahasnya, mutilasi itu dilakukan oleh ibu kandung mereka sendiri. Warga di Jalan Jaya 24, Menteng, Cengkareng, Jakarta Barat masih tidak percaya dengan tindakan pelaku yang dengan keji membunuh dan memutilasi buah hatinya sendiri. Pelaku, yaitu Mutmainah, 28 tahun, dikenal warga sebagai sosok yang pendiam, namun pelaku dikenal sangat baik dalam keseharian dengan lingkungan sekitar. Kagak, nggak ada omongnya. Tapi bergaul Bu ya dengan masyarakat sini? Bergaul, orangnya bergaul. Itu kemarin nggak tahu. Bagaimana kita nggak tahu dah. Tutup aja pintunya. Seharian itu? Seharian itu. Suaminya nggak ada Bu? Suaminya kan kerja, namanya polisi kan pulangnya malam, semalam pulang udah jam berapa, saya nggak tahu, pokoknya udah rame aja. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, pelaku merupakan istri seorang anggota bidang Propam Polda Metro Jaya bernama Aibda Deni. Peristiwa terjadi ketika Deni baru saja pulang ke rumah kontrakannya dan mendapati pintu rumah tertutup. Setelah pintu didobrak, Deni mendapati anak-anaknya dalam kondisi mengenaskan, di mana seorang di antaranya ditemukan tewas. Dari temuan polisi, pelaku pembunuhan yang merupakan istri Deni memutilasi di bagian jenazah tubuh putra keduanya yang berusia 1 tahun. Sementara putri pertamanya menderita luka di bagian telinga. Saat didobrak itulah melihat di kamarnya anaknya yang laki yang kedua umur 1 tahun sudah tidak bernyawa. Kemudian putrinya yang perempuan juga waktu itu sedang menangis, ada luka di telinganya. Kemudian kalau melihat istrinya juga tidur di situ, kemudian ada sebilah pisau dengan lumuran darah, termasuk tadi yang mohon maaf ada beberapa tubuh yang dipotong tadi. Saat ini, jenazah sang balita malang masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara ibu korban telah diamankan polisi ke Polres Metro Jakarta Barat. Sementara kakak korban bernama Kalisa 2 tahun yang selamat hanya mengalami luka ringan di bagian tangan. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, Landstalk kali ini kita akan membahas topik ibu memutilasi anak kok tega. Dan sudah bersama kita hadir narasumber Cassandra Putranto, Humas Apsifor, dan juga seorang sosiolog dari Universitas Ibnu Khaldun, ada Bapak Musni Umar. Selamat datang di Landstalk, Mbak Cassandra dan juga Pak Musni. Ini kalau kita mengatakan bahwa kok tega seorang ibu atau orang tua, kalau kita lihat kasus-kasus belakangan ini adalah orang-orang terdekat yang melakukannya, yang melakukan tindakan mutilasi. Ini saya ke Mbak Cassandra terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat memang kok tega, ada kata tega di sini, orang terdekat melakukan hal itu. Ya, ini kan kasus yang termasuk dalam kategori filicide ya. Jadi berarti pembunuhan atau kekejaman juga yang mengaitkan dengan anggota keluarga. Di dalam keluarga, kekerasan dan pembunuhan itu terjadi dalam keluarga. Nah, berbagai faktor yang terkait dengan kasus filicide itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, tentu saja tetapi itu tetap harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan, yang memicu, karena ini adalah suatu kondisi yang sangat rumit yang tentu saja harus dibuktikan hanya dengan pemeriksaan. Tapi sampai ke tahap mutilasi seperti itu, dan ini anggota keluarga, kalau misalnya kita berpikir mungkin kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang membuat kesal atau seperti itu, mungkin dengan memarahi atau memukul, tapi ini sampai ke tingkat memutilasi anak kandung sendiri, berarti itu sudah levelnya seperti apa, Mbak Cassandra? Ya, ini kan berarti sudah sampai pada satu titik di mana problematik yang dialami itu sudah tidak bisa dihandle secara wajar ya. Jadi tetapi kan sekali lagi faktor-faktor apa yang mempengaruhi, apakah memang ada dari kondisi psikologis tersangka, lalu kemudian apakah ada tekanan, apakah ada kaitannya juga dengan fakta bahwa anaknya masih kecil-kecil, ya berarti kan juga ada masalah dengan
setelah melahirkan. Nah, semua faktor-faktor ini harus dikumpulkan terlebih dahulu, lalu kemudian dilihat mana yang memang diduga kuat menjadi penyebab dan mana yang menjadi pemicu. Oke, saya coba ke Pak Musni. Pak Musni, ini kalau kita lihat tadi dari psikolog memang ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicunya. Nah, dari Anda melihatnya seperti apa kalau dilihat dari lingkungannya, kah ini bisa menjadi salah satu faktornya juga? Jadi kalau kita lihat tempat tinggal yang bersangkutan itu dengan lingkungannya itu, memang saya sependapat bahwa faktor lingkungan, kehidupan yang miskin, kehidupan yang tidak nyaman, dan mungkin juga suaminya kurang memperhatikan karena suaminya akan bertugas, mungkin jarang pulang, bisa jadi juga uang tidak diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi tekanan ekonomi itu mendorong yang bersangkutan tidak punya pilihan lagi. Apalagi tadi tetangganya kan menyampaikan bahwa ini pendiam. Jadi ada persoalan yang menghimpit, dipendam sendiri, dipecahkan sendiri. Nah, sementara suaminya karena tugas jarang pulang, ya, akhirnya apa? Dia nekat saja di situ. Dan memang dalam banyak kasus kita temukan seperti itu. Karena ini kalau kita lihat kondisinya, maka saya cenderung berpendapat bahwa bukan faktor personality karakteristik, artinya sifat-sifat yang dibawa. Kan ada teori juga yang mengatakan bahwa orang itu jahat karena ada bawaan. Tapi saya lebih cenderung yang seperti tadi itu teori John Locke, bahwa pada hakikatnya orang itu lahir dalam keadaan baik, bersih, kayak seperti kertas, tapi lingkungan itu bisa mendorong orang itu menjadi jahat. Lingkungan juga bisa membuat orang baik. Kalau misal berkaca dari lingkungan juga, mungkin sekarang juga kita tahu di tahun ini juga ada kejadian yang sama, seorang bapak juga memutilasi anaknya di Sulawesi Utara kalau tidak salah. Nah, mungkin tidak terpaan media atau apa yang mereka lihat juga di luar sana akhirnya mempengaruhi. Tidak, jangan sampai menginspirasi seperti itu, Pak. Tapi mungkin tidak, hal itu memang bisa mempengaruhi seseorang sampai senekat itu. Sangat mungkin. Jadi faktor yang lingkungan itu tidak hanya lingkungan tempat dia tinggal, tapi juga yang dia lihat, dia saksikan. Misalnya kita sekarang ini kan di era keterbukaan, televisi, radio, semua media masuk sampai di rumah, di ruang-ruang di mana manusia ada di situ. Nah, kemudian orang melihat ini begitu gemerlapnya kehidupan, tapi sementara mereka untuk makan aja sulit dan lain sebagainya. Maka biasanya perasaan yang tertekan, ada depresi, ada perasaan emosional dan semua tekanan-tekanan yang mereka peroleh itu kemudian dia lampiaskan. Lampiaskan kepada anaknya atau orang terdekat. Nah, kondisi begini setelah dilampiaskan misalnya sudah terbunuh, kan ingin menghilangkan jejak dari pembunuhan yang dilakukan itu. Biasanya dimutilasi dengan harapan dibungkus dan dibuang hingga tidak ketahuan. Bukti seperti itu. Nah ini tadi Pak Musni juga sempat mengatakan adanya tekanan ya. Berarti ini kalau saya ke Mbak Cassandra, ini bisa nggak sih dikatakan efek dari sebuah depresi sehingga akhirnya si ibu ataupun pelaku ini tega melakukan mutilasi atau melakukan tindakan mutilasi ini? Sampai saat ini kita semua belum tahu penyebabnya apa. Ya. Berbagai dugaan, mungkin dari pengalaman, dari faktor-faktor yang sudah selama ini ada, terutama kekhasan daripada kasus filicide, itu bisa menjadi satu dasar atau kerangka dugaan yang bisa kita kembangkan. Tetapi semua itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan. Oleh karena itu kami dari Asosiasi Psikologi Forensik sangat merekomendasikan untuk bisa dilibatkan di dalam proses pemeriksaan ini supaya kita bisa membuktikan itu. Karena dugaan-dugaan apakah ya memang kalau kita secara umumnya ada teori John Locke, ada teori Descartes ya, bahwa manusia itu memang dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah karakteristik bawaan, yang kalau tadi Bapak tidak percaya, tapi ada bagiannya tuh, ada beberapa hal yang memang karena bawaan, ada beberapa hal yang karena lingkungan. Tetapi sekarang dalam kasus ini ya kita harus secara spesifik melihat ada korban yang dinyatakan kemudian meninggal dalam kondisi tidak wajar, ada otopsi kan gitu ya. Nah, tentu saja setelah otopsi kita lihat korban, lalu kemudian kita harus menyusun otopsi psikologis kalau dari sisi Asosiasi Psikologi Forensik ya. Dari otopsi psikologis kemudian kita menentukan criminal profiling, dalam hal ini kita melakukan profil terhadap
Si pelaku. tersangka pelaku. Nah, tersangka pelaku ini sendiri kemudian harus kita periksa bagaimana kondisi psikologisnya, di dalamnya ada intelektualnya, ada emosinya, ada motifnya, ada bagaimana hal-hal yang kira-kira menjadi penyebab. Oke, Itu baik. nanti dibuktikan di situ. Kalau gitu. tadi yang kita bicarakan mungkin yang terlihat juga ini banyak kan faktor eksternal yang memicu. Tapi kalau misalnya dari faktor internal dari si pelaku ini bisa terlihat seperti itu. Kemungkinan Bang Sena. itu selalu ada. Itu yang justru harus diperiksa secara komprehensif ya. Bagaimana sang pelaku ini bisa melakukan perbuatan tersebut. Dan yang paling penting adalah bukan hanya sekedar bahwa ini pribadinya menyimpang atau tidak menyimpang, tetapi bahwa yang bersangkutan ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya enggak. Jadi ada proses-proses yang harus diperiksa ya, mulai tadi memeriksa kompetensi psikologisnya, membuktikan bahwa memang yang bersangkutan ini pelaku bukan orang lain, atau memang ada hubungan korban dan pelaku di sini, lalu kemudian juga apakah yang bersangkutan ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah pemeriksaan psikologi forensik yang lengkap yang diharapkan dari seorang psikolog dengan kompetensi forensik. Tapi kalau dilihat secara langsung kasat mata seperti itu, pelaku ini bisa dinyatakan dia mengidap skizofrenia kah atau sakit jiwa seperti itu secara langsung? Ya itu yang harus dibuktikan kan. Sekarang ini apakah ada halusinasi atau tidak, itu yang harus dibuktikan. Kita kan nggak tahu. Kita tidak bisa hanya mendasarkan kata-kata orang aja. Gitu. Oke, baik. Mungkin adakah pengalaman yang pernah dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Forensik terkait dengan masalah mutilasi? Kita akan menjawabnya atau membahasnya lebih lanjut lagi. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi.